Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Mata Iman yang Dibukakan. Diambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya mata supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Puji Tuhan. Kalau kita lihat kisah ini adalah satu kisah yang menarik sekali untuk kita lihat. Ya, ketika kita membacanya satu perikop, ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa lihat di sana. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita seringkali ada dalam situasi di mana kita harus memilih antara kita itu mempercayai janji Tuhan yang belum kelihatan dengan kenyataan pahit yang terlihat jelas dengan mata jasmani kita. Ya, situasi ini yang dialami oleh bujang dari Elisa yang bernama Gehazi. Matanya melihat dan dia dikuasai oleh ketakutan. Dia melihat bahwa dia dan Elisa, nabi saat itu nabinya dikepung oleh tentara orang Aram. Kalau kita lihat reaksinya di ayatnya yang ke-15, Gehazi berkata, celaka tuanku, apa yang akan kita buat? Kita lihat, pastikan bahwa ketika bujang itu melihat keadaan sekelilingnya penuh dikepung oleh tentara musuh, bujang ini lebih mempercayai apa yang mata jasmaninya dia lihat. Dia lebih mempercayai itu daripada mempercayai janji Allah yang ada di dalam hatinya. Di sisi lain juga, di situ Elisa bersama dengan bujangnya nyawanya terancam. Namun kita bisa melihat di sini bahwa Elisa itu lebih mempercayai janji Tuhan yang ada di dalam hatinya meskipun itu belum kelihatan dibanding dengan ketika ia mempercayai apa yang dia lihat dengan mata fisiknya. Ya, begitu menarik sekali Elisa melihat hal yang beda dengan bujangnya. Ya, di tengah-tengah situasi yang mencekam, yang menakutkan, Elisa justru melihat tentara kerajaan surga yang mengikuti kemanapun dia pergi itu jauh lebih banyak daripada tentara bangsa Aram. Elisa melihat melampaui masalah yang dia hadapi dan justru Elisa melihat mujizat Tuhan di sana. Dia lihat matanya dibukakan, dia melihat yang menyertainya jauh lebih banyak. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, di ayatnya yang ke-16 di situ menyatakan pernyataan iman dari Elisa. Di sana berkata, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jadi ini iman dari Elisa ketika matanya dibukakan oleh Tuhan. Dia melihat melampaui apa keadaan buruk saat itu yang dia hadapi. Ya. Ada contoh lainnya juga. Di sini Elisa tidak membiarkan situasi itu mengambil alih hidupnya. Karena Elisa memiliki mata iman yang sudah dibukakan oleh Tuhan. Sehingga dia berdoa buat hambanya Gehazi supaya matanya dibukakan oleh Tuhan. Supaya melihat bahwa ternyata yang menyertai mereka itu lebih banyak. Kita lihat contoh lain lagi yaitu Saul dan Daud. Mereka menghadapi hal yang sama yaitu Goliat yang besar. Dan Saul berkata, kekuatan kita tidak seberapa, Goliat terlalu besar. Tetapi Daud dia memiliki keyakinan bahwa di balik itu dia melihat melampaui itu. Daud berkata hanya dengan satu batu ini aku bisa mengalahkan Goliat. Begitu juga dengan 12 pengintai yang saat itu disuruh oleh Musa. 12 pengintai ini melihat hal yang sama. Mereka melihat tanah Kanaan itu dengan bangsa enak, dengan orang-orang raksasa yang mereka harus hadapi. Dan 10 pengintai mereka berkata, kita akan mati. Celaka, kita akan mati. Tetapi 2 orang pengintai yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka berkata, kita pasti menang. Karena apa? Karena mereka mempercayai janji Tuhan yang ada dalam hati mereka meskipun tidak kelihatan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu saudara? Mana yang lebih kita percayai?
janji Tuhan yang belum terlihat atau kenyataan yang kita lihat. Kalau kita memperhatikan cerita di atas, kisah dari Elisa dan bujangnya Gehazi ada di dalam satu kondisi yang sama, tapi mereka percaya dua hal yang berbeda, sehingga menghasilkan dua respon yang berbeda. Sang bujang, dia mempercayai kenyataan buruk yang dilihat dengan mata jasmaninya, dan hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Ketakutan, kekhawatiran menguasainya. Tetapi sang nabi Elisa, dia mempercayai janji Tuhan dan melihat melampaui kenyataan buruk yang ada di depannya. Dan hasilnya Elisa mengalami iman dan mujizat itu nyata dalam kehidupannya. Puji Tuhan, memang Bapak Ibu Saudara, kadang situasi yang terjadi dalam hidup kita itu tidak selalu indah, tidak selalu baik, tidak selalu berjalan mulus. Tetapi kita pun mengalami hal yang sama. Dan kita perlu ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang memberikan janji kekal bagi setiap kita. Jika kita percaya kepada janji Tuhan, justru ketika kita ada di tengah hujan badai sekalipun, kita dapat melihat, ketika mata kita dibukakan, kita dapat melihat ada pelangi kasih Tuhan yang indah di sana. Justru ketika kita mengalami kesesakan, mengalami kesusahan, dan mata iman kita dibukakan oleh Tuhan, maka kita akan melihat mujizat itu dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Seperti Elisa yang berdoa buat hambanya, kita pun berdoa sepanjang hari ini agar mata kita dibukakan oleh Tuhan. Kita dapat melihat bahwa Tuhan itu jauh lebih nyata dari masalah dan pergumulan setiap kita. Sehingga kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Ayat yang terakhir 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Ya, di sana tidak akan saya bacakan, tetapi di sana mengatakan bahwa masalah yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi itu bukan luar biasa, tetapi biasa. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Itu tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan Tuhan yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar dari setiap masalah pergumulan kita. Nasihat Elisa kepada bujangnya saat itu, dia berkata, jangan takut. Dan saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini, kita pun jangan takut, karena yang menyertai kita, yang menyertai saudara jauh lebih besar daripada masalah yang kita sedang hadapi. Oleh karena itu pegang janji Tuhan dan mulai ucapkan harapan-harapan kita yang baik itu. Jangan kita mengucapkan ketakutan-ketakutan kita. Puji Tuhan, biarlah kita terus memegang janji Tuhan dalam hidup kita dan minta Tuhan membukakan mata iman kita supaya kita melihat mujizat itu nyata dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berdoa biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami membuka mata iman kami. Untuk kami tidak melihat kondisi keadaan di sekitar kami, tetapi kami melihat melampaui hal-hal itu Tuhan. Kami melihat Engkau ada di sana, Engkau menyertai kami dan Engkau akan selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa buat jemaat Tuhan, kiranya Tuhan juga membuka mata iman mereka supaya mereka juga memiliki kenyataan iman itu nyata dan mujizat itu terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pokok-pokok doa saat ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya kuasa Roh Kudus menyingkapkan selubung banyak orang untuk mereka dapat mengerti kebenaran Tuhan. Sehingga Yesus itu dimuliakan sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan menolong bangsa Indonesia saat ini, menolong pemerintahan kami, menolong bangsa kami dalam menjalin hubungan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa kiranya kesembuhan Tuhan berlaku untuk bangsa Indonesia. Kesembuhan Tuhan juga berlaku bagi jemaat Tuhan dari sakit penyakit jasmani mungkin, sakit penyakit emosional maupun rohani. Jemaat Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami juga dipulihkan oleh Tuhan. Ini yang menjadi doa sembahyang kami pagi hari ini Tuhan.
Pagi ini kami akan melangkah dengan penuh iman. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.